ini amin. Tapi yang kita pelajari ini muamalah yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Namun interaksi dengan manusia tadi itu sudah ada bahan pijakannya, yaitu berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Maka para ulama dari hasil mengamati atau menafsiri Al-Quran tadi dan juga mempelajari hadis tadi, keluarlah ilmu-ilmu yang bermacam-macam, termasuk ilmu fikih yang bab hari ini adalah tentang muamalah. Kalau bab yang sebentar lagi kita baca ini adalah tentang kafalah, gitu. Kafalah itu juga mengambil dari dalil ayat Al-Quran. Jadi semua ilmu bersumber dari Al-Quran, cuma bagaimana cara orang itu mengembangkannya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang kecintaan, tentang mahabbah, maka para orang ahli hikmah atau orang yang bisa mencerna ayat tersebut akan menjadi sebuah amaliyah yang berhubungan dengan kecintaan atau mahabbah. Contohnya apa? Contohnya pada surat Yusuf, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'a'tadat lahunna muttaka'an wa'atat kulla wahidatin minhunna juz'ah minhunna sikina. Mereka di dalam ayat itu falamma, diteruskan, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum, pakai gunnah, wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Itu ayat yang pandangan para perempuan-perempuan di Jazirah Mesir kagum dengan tampilan Bang Yusuf. Nabi Yusuf kok Bang Yusuf, begitu gantengnya. Kotta'ayukotteo, bagi orang-orang yang bisa mengambil ayat ini sebagai sebuah pembuktian cinta, maka dikai amalan. Dua coba ngerong gambaran, insya Allah semua akan tertarik pada Anda. Itu bisa. Atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan, digawe dongo, kayak tadi digawe sebuah daya tarik atau apa yang lainnya. Itu banyak sekali sumbernya dari Al-Quran. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah itu, Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung mau diapakan bagi para qori'nya, bagi para pembacanya. Kata digawe amalan yang sekiranya mantap di bidang sesuatu, maka itu juga bisa dilaksanakan. Ya, semuanya sumbernya dari Al-Quran, termasuk bab ini faslun wal kafalatu, tentang jaminan awak badan ini dipakai sebuah jaminan, digawe garansi, iku jaizatun, boleh sampai jaminan awak digawe oleh idza kana tatkala apa alal makfuli ing atase yang menjadi jaminan, bihi kelawan al makful hakun yang berhubungan dengan hak li adamiyin maring hukum adami. Seperti apa? Seperti yang dicontohkan adalah kisos atau
hukuman yang bersifat mencederai, itu namanya kafalah. Di Indonesia gak oleh ini berlaku. Hukum kafalah di Indonesia tidak berlaku. Indonesia kok mateni dibalas mateni, wah entek wong ini. Berapa banyak yang harus hukum mati dan mematikan. Di Indonesia ada tinjauan hukum-hukum pidana, apalagi masih banyak di Indonesia itu yang bersentuhan dengan kemanusiaan. Biasanya mencari keridhaan atau saling memaafkan intern antara keluarga. Kalau di Arab Saudi itu diberlakukan hukum kisos, bahkan di sana ada namanya masjid kisos. Jadi nih mari sholat Jumat kayak tadi itu, para pelanggar hukum karena berdasarkan hukum Islam, maka dilaksanakanlah hukum itu untuk menegakkan ya syariat Islam yang Qur'ani. Di hari Jumatan yang kena hukum tadi dipajang di dekek nang Begure itu halaman masjid tempat yang tinggi gitu, kemudian disaksikan orang-orang yang setelah sholat Jumat dan dilakukanlah eksekusi itu. Eksekusi yang disaksikan banyak orang dengan tujuan dan liane kapok. Tapi kira-kira kapok apa orang? Ya gak kapok. Memang itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi meskipun harus dikisos, dipateni, dibunuh, dipancung, tapi besok atau lusanya lagi pasti juga ada peristiwa yang semacam itu. Dan suasana di masjid kisos itu ya apa ya, ngeri pokoknya, sangat membuat suasana itu menakutkan, merinding. Jadi mendukur ini uang terus di kemuli apa itu jenenge kain, kemudian Al-Qujo datang. Pernah ada videonya itu, kalau nggak salah orang Madura itu yang rekam, bukan orang Madura yang kena yang rekam orang Madura. Jadi setelah itu disuruh baca syahadat, kemudian Al-Qujo melaksanakan eksekusi. Ya sedikit ini langsung gelundung sirai jatuh. Indonesia belum berlaku itu. Nek berlaku itu, waduh wis gawat ini. Mungkin di tanah Rencong Aceh sana ada yang sudah memperlakukan itu. Nek konangan pacaran, ya langsung diapain itu? Kawin kan? Dirajam ya. Iya. Ada yang tidak memakai busana muslimah yang bagus juga kena sanksi. Numpak sepeda goncengan lanang wedok atau podo wedok mekangkang kena juga. Gunung Aceh karena di sana menerapkan syariat Islam bagi yang meyakini di sana. Jadi ada polisi apa jenis polisi ini? Polisi syariah. Celongan kalau apa namanya ngepres lonjok longgar, kudungan kaosnya yang mana kalau ngepres itu di sana. Oke nih, wah angel lagi nih. Di sini semuanya membuat indah pandangan, sebagaimana pandangan di Gunung Wonosalam kemarin. Ini gini. Kadang-kadang jilbaban tapi misalnya iya, tapi lagi ini kau kono sing akeh kono wae. Paling siji loro telu papat. Jadi seperti itu. Aceh diberlakukan hukum itu. Konangan pacaran langsung digiring. Konangan sepeda mekangkang langsung digiring. Konangan baju yang weekend langsung dihukum. Itu yang berhubungan dengan syariat. Mabuk ya langsung dihukum.
Mungkin nah wes gak kena. Kene mampu menjadi tontonan. Ya, ini hukum Islam. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un dan seterusnya. Jadi berlakulah hukum itu. Andaikan dunia diberlakukan, dunia Islam ini diberlakukan, ya baik juga. Tapi kadar keimanan memang yang kusuk wayas itu kadang ya mundak, kadang ya mudun, kadang ya hancur. Itulah kadar keimanan. Faslun wali syirkati, join, hukum join atau kerjasama atau apa itu jenenge? Bareng-bareng, ya kerjasama, tanam modal bareng-bareng. Bukan tanam modal, itu investasi. Pokoknya joinan. Contohnya Farhan Dawa karo Farhan Kediri. Di bawah Farhan ini Farhatani atau Farhani ini kerjasama. Ngingu apa jenenge pitik mana itu. Farhan A modal 5 juta, Farhan B juga sama harus 5 juta. Itu jenis syirkah. Joinan kerjasama. Mana Hafid A sama Hafid B ngingu lele, ngingu lele. Satunya modal 10 juta, satunya juga harus sama 10 juta. Atau Aam A sama Aam B, gitu. Ngingu tumo modalnya 10 juta, modal 10 juta tumo, boleh. Itu namanya join syirkah. Atau siapa namanya Rifki A sama Rifki B joinan totolan kitab. Wah, karena ini alim ini. Kita kitab Injil, kitab gak jelas ini soalnya. Angelis boleh ya. Bisa larang jenenge kembar-kembar. Sing gak ana kembare emas raga dok. Sabun buka. Ya, Rizki karo Rojak boleh 2R. 2R double. Iku khamsu syara'ita, ada 5 syarat. Kerjasama ini harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ayyakuna ala nadin. Ayyakuna ing yang ta'ana ala nadin. Ing atasi sesuatu yang dicetak minat darahima saking uang berupa dirham, wadana niro lan uang yang berupa dinar Indonesia yo rupiah. Jadi pada nek sithik dirham yo gawe dirham, sithik dinar yo dinar. Mentang-mentang lulusan kok ngene Eropa gawe euro, sithik gawe rupiah. Ya gak bisa, harus di apa kok jenenge dipadakno, dikeruskan. Kewaya sithik lulusan Saudi Arabia gawe real, sithik lulusan Ipin gawe apa kok jenenge ringgit. Ya kudu dipadakno. Indonesia 1 real Saudi Arabia sama dengan 4.000. Neng gawe dolar Amerika 15.000. Kira lagi para 14.60. Wah, itu salah kira pengikut setia dolar. Naik kata Mas Zainur penggiat dolar. Itu kan di Kalimantan lah. Ya, menurut dolar Kalimantan 14.700. Gak apa-apa, ini ngawur dulu gak apa-apa. Tapi dolar mana ini, dolar Singapura berapa? Singapura Mas voucher 10.000. Ngawur gak apa-apa, kayak koreksi ya. Siapa menaiki sing penggiat keuangan luar negeri. Oh Mas Bobi
Iya, berapa yen? Sudah kali kok yen ono, yen gak ono. Ngono jadi Mas Bobi. Makasih Mas Bobi, banyak yang disumbangsikan kepada kita, pikiran dan sebagainya. Semoga Mas Bobi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati lah amin. Bobi dono amin, aku lak mati rek ngono. Padahal nek dirham, nek dinar, rupiah, emas pun kalau investasinya juga emas sama, apa jenenge joinnya sama. Ini emas lagi hancur harganya, katanya pegiat emas, tapi katanya hari ini mudah 10.000. Barusan saya melihat statusnya teman-teman. Wa ayat tafiko lan yen to sepakat, muttafaqun sepakat keduanya antara si A dan si B fil jinsi dalam satu jenis wan nau'i lan satu macam. Umpamane sepakat berdua untuk ningu atau mengembangkan berupa bisnis makanan ya bodoh, atau gawe kolam juga harus sama, bu kolam renang, bu kolam pancing, bu kolam apa pun harus sama, dan dua-duanya punya ide yang sama. Gak oleh situ aneh ngumpul piye ojo situ gurun ya kak situ harus sehati. Memang untuk join ini harus dicari orang yang betul-betul mempunyai jiwa yang sama. Kayak Mas Kocor ini apa kopiah itu ya, kopiah sudah diterbitkan itu harus mempunyai orang yang berjiwa sama. Kalau tidak sama angel guys. Kayak orang suami istri itu karepe podo tapi dalane dhewe-dhewe. Terus bentuk jenis manusia tapi bentuknya beda. Karena nggak sama, maka harus mencarikan persepsi yang sama. Itu dalam pernikahan. Ini kayak bahan tambahan. Jadi gak ono wong nikah kudu podo terus gak iso napa terus podo lanange. Angel wis. Kok nikah podo lanange wis gak ketemu. Situ perang terus. Terjadilah perang Paregrek. Wa ayah lita lan yanta keduanya, lita campur keduanya. Al malaini kedua harta. Kalau sudah sepakat antara si A dan si B untuk membangun sebuah hubungan bisnis, maka kedua investasi dua-duanya yang bekerja sama duit dicampur. Kau lagi kotak A iki duitmu, kotak B duitku, tak boleh, kudu bareng. Tekku ya tekmu, tekmu ya tekku. Dalam hal ini uang yang diinvestasikan yang buat untuk kerjasama tadi. Kalau suami istri gak boleh, tekku tekmu, tekmu tekku gak boleh. Itu orang sosialis. Kalau sosialis merdeka sakarepe, karena orang mereka tidak beragama, tidak bertuhan. Maka orang sosialis atau ateisme tidak mengaku Tuhan, mereka itu hidupnya mengakui sekali aja di dunia ini. Maka semua merdeka, setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Mereka sakarepe dhewe. Kalau di situ ketemu dengan siapapun ya milik bersama. Itu repot nantinya. Itu orang sosialis yang ateisme, tidak bertuhan, tidak beragama. Kita alhamdulillah rezeki sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka itu adalah rezeki yang sangat besar. Awal itu gak tahu ketemu, tidak pernah berpisah, tapi selalu rindu dan mencintai. Jirikus alaikuno wa ayyadana lan yanto izin sapa kullu wahidin saben-saben suwiji min huma saking karone li sahibihi maring salah satu nih sahabat tadi antara si A dan si B fit tasarrufi ing dalam mengolah berdua, fit tasarrufi ing dalam mengolah bisnisnya berdua.
Tadi kalau satunya mau membelanjakan untuk beli sesuatu, maka yang satunya juga harus mengetahui. Kak oleh iki kata belanja ini, situ gak setuju. Iki sudah melupakan kesepakatan awal bahwasanya join itu harus memang satu kata, satu hati, satu tujuan. Nek join ini orang perlu biasanya untuk angel. Nek wong loro insya Allah bisa jalan, akan beriringan. Kalau sudah tanam investasi banyak orang, biasanya terus juragannya kabur. Nah, kabur, yang dirugikan adalah semuanya. Banyak terjadi itu, investasi bodong. Akhirnya apa? Terjadi gugat menggugat. Padahal awal mereka berinvestasi tidak pernah diketahui oleh pihak-pihak penegak hukum. Barang wis dirugikan sekian juta, ratusan juta, MM-an, baru mengungkap ada pihak-pihak yang dirugikan kayak di berita-berita itu. Akhirnya apa? Protes oleh pihak kepolisian. Polisi dikawal golek, lalu gak pernah izin ke badan hukum, kemudian terjadi kerugian, baru protes. Ini yang salah. Sing salah siapa? Salah pengikutnya tadi. Makanya kudu hati-hati. Dulu pernah ada mbak-mbak di sini sudah saya bilangin gitu, wis gak usah ngono-ngonoan, gak ngantel. Akhirnya lo bangkrut, laptopnya ditol, sepeda digadekno, angel wis. Pernah ingat? Iya, itu pernah. Wis tak kandani, wis gak usah berkhayal-khayalan yang tinggi-tinggi, khayalan yang alien gak usah. Orang-orang itu yang bukur ingin muda kaya raya, hidup foya-foya, akhirnya bangkrut sekabehane, entek barangnya. Akhirnya kuliah ya keteteran, kuliahnya tidak berjalan sebagaimana programnya, ngajinya ya jelas kacau, kuliahnya tertunda, bahkan barang-barang untuk perkuliahannya juga habis. Tinggal kertas-kertas kenangan, beli gambaran, beli Xenia, beli Avanza, beli Ayla. Saya nemu itu kertasnya. Tahun ini berangkat umroh. Itu khayalannya. Saya nemu di depan pintu. Wih, aku ngono. Wis entak sepeda, entak laptop ya, karena katanya umroh numpak laptop paling ya. Ya, terus pokoknya gak usah ngomong. Dulu juga ada teman di sana. Dulu trauma itu, investasi itu, bangkrut, ngaji gak dadi ngaji. Nok pondok ya ucal-ucul, suwe-suwe ketemu jodohnya. Saya kita di hakim tapi masih trauma itu. Pokoknya gak duwe bidang ke sana, bakat ke sana, gak usah mencoba-coba itu. Konsultasi sama Direktur Muhammad Kocor itu insya Allah bisa. Iku ahlinya ahli. Ya betul. Enggak paham. Kalau rugi meneng terus stres dewe. Mari ngono ubruk-ubruk lawan. Lah apa bisnis rugi apa lawan ditubruki. Ya harus resiko. Nek wis terjun ke dunia bisnis harus resiko. Wa ayakuna lan yang ono apa arifu baru, maksudnya ini adalah ada angin yang berhubungan dengan untung, wal khusranu lan rugi. Kalau untung ya dinikmati bersama, kalau rugi ya bersama. Wa ayakuna rifu wal khusran, antara angin yang berhembus untuk beruntung, wal khusranu lan berhubungan dengan kerugian. Kalau ada untung mesti siap. Yang orang tidak siap itu kalau beruntung. Kalau ada kerugian, wong itu kabeh siap sugi, gak siap gak sugi. Wong itu kabeh siap enak, tapi siap gak enak. Tidak siap dengan tidak enak. Nah sing enak ya awak dhewe ini kaum sarungan ini iki enak itu siap dengan segala sesuatu. Tuk ditakdirno gak enak ya biasa gak enak, ditakdirno enak ya alhamdulillah. Itu yang penting. Makanya dilatih hidup sederhana, mangan ya sederhana, turu sederhana, kemudian jajan ya sederhana, pakaian sederhana.
Gus Dur itu tidak neko-neko. Gus Dur itu tidurnya biasa, namanya kasur, nongisor, gelosor gini kemana. Tapi pakai kayak spring bed. Pokoknya terus mewah di atas tunda. Biasa tidurnya. Saya pernah diminta oleh Bina Rukoya itu khataman di rumah transitnya Gus Dur di Jombang. Rumahnya juga biasa di Jalan Juanda itu, rumah sakit umum Ngalor Bidik Mulbongulong, rumah transitnya Gus Dur. Dulu dibuka dengan khotmil Quran, rumah standar presiden. Tapi karena pasiennya Gus Dur ya sederhana. Ya sesederhana apapun tapi juga bagus. Lah kita terbiasa turun gunung kok turun namanya spring bed, ndukur gak enak. Ora bisa bebas, gak bisa terjun bebas. Nek ngisor wis mau jungkir balik enak. Nanti bisa dicoba kalau Anda sudah berkeluarga. Ternyata ya bodoh sing itu ya aku pengen pondok ya tiba ya enak dong ngisor. Gak boleh ndukur kok tidak rutu. Enak nangis nggak tahu yang kaitannya piye ngono ya, diajar sederhana tadi. Kita itu harus siap hidup biasa, hidup yang tidak biasa. Kalau yang luar biasa saya kira semuanya siap. Bisa wong gak siap suki, kabeh siap suki. Kadang-kadang juga ada yang tidak siap suki, malah gak karu-karuan. Ya kita siapkan segalanya mumpung cek belajar ini, karena kita juga masih dalam proses belajar. Rugi ya siap, untung ya siap. Rugi itu adalah pemanis dalam bisnis. Jadi Mas Farhan, pemanis dalam bisnis. Ala qadril malaini, ing atase ukuran harta tersebut. Umpamane modalnya 1 miliar, pada akhirnya tinggal 500 juta, berarti badi 500 juta, badi ngeluh. Harus siap. Terus ruginya 500 juta, situ aku mau rugi 500 seketan, aku sing 100 saya sama 1.500 ya gak oleh, itu bodoh. Ruginya ya ditanggung bareng, jenenge kerjasama bareng. Walikul wahidin lan iku saben-saben suci minhuma saking karone orang yang syirka tadi, faskhuha oleh membatalkan mata kapan sa'a karep sopo kullu wahid. Umpamanya di tengah perjalanan mau perjalanan bisnis tadi, wis biar yuk dibagi aja. Waktu dodolan pentol, wis pentolnya aku rombongi. Wis gak apa-apa nek gelem. Enak wong rombongi pentol iki panganan dhewe, gak tukaran. Wis ngene, kolane aku lili gawon. Enak itu boleh dibatalkan setiap saat asal keduanya sepakat. Wa mata lengkapan mati sobo ahaduhuma salah sijine kulli wahid batalat mongko batal jauh ini tadi. Wane antara rojak karo rezeki salah sijine mati, rojak mati aja kan. Kakean renang mati. Kerjasama ngingut umum, akhirnya kerjasama tadi batal. Siapa yang berhak untuk mendapatkan investnya atau dananya si rojak? Ya keluarganya rojak dibalik no. Kok gak enak istiqe selamatan khususnya ilarohi rojak al-fatihah. Nah, kalau salah satunya meninggal, maka akad syirkah tadi join kerjasama otomatis batal. Kalau dilakukan dulu dikepek dulu, selesai ya selesai. Oh mati lulus tak terus naik, gak boleh. Tetap ada haknya teman yang join tadi. Maka dari itu dibalik minimal kepada keluarganya atau ahli warisnya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi tanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min
الفتن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Langsung dipersiapkan di belakang. Terus di sini dikondisikan sudah aman.